Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran administrasi umum, yaitu struktur organisasi atau pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian sendiri adalah mengelompokkan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai objektivitas. Penugasan suatu kelompok manajer dengan otoritas pengawasan setiap kelompok dan menentukan cara dari pengkoordinasian aktivitas yang tepat dengan unit lain baik vertikal maupun horizontal. Itu menurut Swansburg tahun 2000. Oke. Berikutnya, fungsi untuk pengorganisasian sendiri itu adalah untuk alat untuk memadukan atau mensinkronisasi yang terdiri dari beberapa personil, finansial, tata cara, dan material. Berikutnya, manfaat pengorganisasian. Yang pertama, untuk pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok. Yang kedua, hubungan organisatoris antar orang-orang di dalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya, pendelegasian wewenang, dan pemanfaatan staf dan fasilitas fisik. Berikutnya ada elemen dasar pengorganisasian. Ada sentralisasi dan desentralisasi, delegation of authority, rentang kendali atau span of control atau supervisi. Yang keempat ada division of service, dan yang kelima ada departmentation. Oke, yang pertama sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi maksudnya terkonsentrasi terhadap pengambilan keputusan dan tindakan pada level manajemen tertinggi. Sedangkan desentralisasi adalah delegasi dan pemberian otoritas secara konsisten kepada bawahan untuk menunjukkan suatu kinerja. Nah, keuntungan sentralisasi sendiri adalah memberikan kekuatan dan prestis bagi manajer, meningkatkan keseragaman dari kebijakan, praktek, dan pengambilan keputusan, meminimalkan duplikasi dari fungsi. Yang keempat ada meminimalkan prosedur controlling dan praktek yang berlebihan. Sedangkan kekurangannya sendiri ada terabaikannya fungsi untuk manajer pertengahan dan menurunkan aktivitas untuk membimbing secara langsung. Yang kedua ada supervisor keperawatan sebagai penghubung dari kabit keperawatan dan manajer level pertama. Sedangkan di desentralisasi di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian. Kalian bisa membacanya sendiri, dari meningkatkan moral dan hubungan interpersonal keuntungannya hingga ke meningkatkan koordinasi terutama untuk pelayanan. Kerugian dari manajer tertinggi akan merasa berkurangnya status dan sampai pengambilan keputusan emergensi tidak memungkinkan muncul. Tuh, bisa kalian baca sendiri sebentar. Oke, berikutnya delegation of authority. Proses menugaskan pekerjaan dari level atas ke bawah atau dari atasan kepada bawahan dan memberikan orang itu wewenang. Wewenang itu sendiri adalah authority dan kekuasaan adalah power. Dipergunakan oleh orang yang memiliki posisi dalam suatu organisasi, contohnya manajer. Pembagian kerja. Tujuan pembagian kerja yaitu untuk mencapai tujuan di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri atau secara sinergi. Itu bersama-sama ya. Berikutnya, tiang dasar pengorganisasian adalah pembagian kerja atau division of labor. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian, yang pertama ada berikan kepercayaan penuh, yang kedua dukung langkah atau keputusan yang diambil, berikan masukan bila terjadi penyimpangan, jangan bicarakan berulang-ulang kesalahan yang dilakukan. Yang kelima ada right of delegation. Yang pertama ada right task atau tugasnya apa, right circumstance, person orangnya, direction direksinya, komunikasi direction ya, direction communication. Right supervision and evaluation. Nah, situ ada supervisi dan evaluasi. Yang berikutnya ada jenis tugas yang bisa didelegasikan. Yang pertama ada tugas-tugas rutin, pengumpulan informasi, perwakilan meeting, tanggung jawab masa mendatang. Proses delegasinya yang pertama define the task, mencari dulu tugasnya apa,
Terus decide on the delegated, jadi didelegasikan dulu. Yang kedua determine the task, membagi tugasnya. Barulah ke reach an agreement, persetujuan. Setelah itu ke monitor performance and skill, jadi memonitori atau mengawasi performa dan skillnya yang ada di dalam struktur organisasi tersebut. Yang terakhir ada provide feedback atau melakukan timbal balik atau evaluasi. Oke, ini kita next. Ini next. Nah, ini struktur organisasi. Struktur suatu organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok. Yang kedua, suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Ketiga, kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi itu adalah cara organisasi itu mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Yang keempat adalah unik untuk setiap organisasi. Ini ada beberapa faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi, strategi organisasi sampai ke tujuannya, teknologi, humannya atau manusianya, dan ukuran organisasinya. Bahkan organisasi itu ada beberapa bentuk piramid, bentuk vertikal, bentuk horizontal, bentuk lingkaran, dan itu saja. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di mata pelajaran administrasi umum tentang struktur organisasi. Silakan dipahami dan dicatat apa yang perlu dicatat dari video penjelasan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.